Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Juni 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini, saudara, mari kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa pagi hari ini, saudara, kita awali dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum nafas berhenti, tetaplah mengasihi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 4 sampai dengan 11 dan Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita saudara orang Kristen tak asing lagi dengan hukum Taurat. Hukum yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Musa. Di mana hukum ini saudara dikenal dengan sebutan The Ten Commandments. Dan ini ada filmnya saudara, 10 perintah Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum Allah, 10 perintah Allah ini berbicara tentang kasih. Di mana dibagi menjadi 2, yaitu vertikal berbicara kasih ke atas yang ditujukan kepada Allah. Hukum yang vertikal ini saudaraku yang ditujukan kepada Allah ada 3. Yakni yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Dan yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Dan inilah hukum vertikal secara khusus kepada Allah. Dan yang horizontal saudara berbicara kasih dengan sesama kita, di mana diawali pada titik pertemuan yang sangat-sangat penting dan harus kita ingat, yaitu yang keempat, hormatilah ayah ibumu. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, hukum horizontal yang pada horizontal kanan dan kirinya dari titik pertemuan adalah yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Dan semuanya ini saudara, selengkapnya dapat kita baca pada kitab Keluaran 20. Saudaraku yang terkasih, hukum ini saudara sesuai sekali dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan dengan seksama saudara, hukum yang diajarkan oleh sang junjungan kita Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang membatalkan atau meniadakan sedikit pun hukum yang telah ada, yaitu hukum Taurat saudara. Untuk itulah Yesus sampaikan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak menyukai dia. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Lebih ditegaskan lagi oleh sang junjungan kita saudara,
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Matius 5 ayat 18 sampai dengan 19. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang hendak disampaikan Yesus Sang Junjungan kita dengan Injil hari ini, saudara? Sebagai orang Kristen pengikutnya, saudaraku yang terkasih, kita harus dapat hidup dalam kasih. Kasih bukan sekedar mengasihi sesama yang telah mengasihi kita, saudara. Bukan itu, saudara. Kita mau mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk itu mereka yang menyakiti kita. Kita mau mengasihi dengan mau memberi, saudara, berkorban. Seperti Yesus sendiri yang telah mengasihi dengan mau berkorban nyawanya bagi kita. Kita mau mengasihi dengan tidak melihat status, derajat sosial, budaya, saudara, pangkat dan gelar. Kita mau mengasihi semua dengan menerima mereka sebagai saudara kita. Kasih itu mau mencukupi, saudara, mau memenuhi. Kasih juga mau menghargai dan menerima atas kritikan, penilaian dari orang lain. Dalam mengasihi, yang juga kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan selalu bersyukur, berdoa, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan tidak melupakan hukum keempat, yaitu menghormati ayah dan ibu, saudara. Kita tidak bisa saja melayani, memberi persembahan, memberi kolekte atau sebagai donatur untuk pembangunan gereja, saudara. Sedangkan orang tua kita abaikan, saudara. Kita tidak dapat mengabaikan atau tidak dapat menjalani hukum keempat kalau kita tidak melakukan semuanya ini. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua, di mana selagi nafas kita belum berhenti, maka kita harus tetap menjalani kasih. Kasih yang ada di dalam diri kita, saudara, harus selalu hidup dan bernyala-nyala dengan mengalirkan kasih itu kepada setiap orang. Inilah hukum Taurat yang disatukan oleh Tuhan kita dengan hukum kasih. Kita mau mengasihi dengan semua orang tanpa lupa menjalani hukum yang keempat, yaitu menghormati ayah dan ibu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, jangan sampai kita defisit kasih Yesus di dalam kehidupan kita, saudara. Tambahkan kasih yang telah ada dengan mengalirkan terus kepada sesama kita, kepada setiap orang yang kita jumpai. Kasih Yesus yang besar yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, yang telah menyelamatkan kita, dan berkat bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk juga boleh mengasihi setiap orang, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.